Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekh Muzannifu rahimahullah nafa'ana bi wal ulumihi wa thanna'i wa datihi wa ja'alaina min barakatihi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'ati akhlaqi fid dar. Amin. Jibril alaihi salatu wassalam berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Ahibbu man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ya wahai Muhammadu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ishma sita, hiduplah sekehendakmu. Fa innaka, maka sesungguhnya mayitun, engkau akan mati. Wa ahibbu, dan cintailah man syi'ta, kepada sesuatu yang engkau kehendaki. Fa innaka, karena sesungguhnya mufariquhu, akan berpisah dengannya. Wa'mal, dan berbuatlah ma syi'ta, sesuai kehendakmu. Fa innaka, karena sesungguhnya majziyum bihi, kamu akan menerima balasannya. Dalam perkataan ini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah bahwa hidup kita, entah dengan berbagai ceritanya, berbagai lika-likunya, berbagai aktivitasnya, pada akhirnya itu akan berakhir. Pada akhirnya itu akan berakhir, atau pada akhirnya kita akan mati. Artinya apa? Kita dalam keadaan baik, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sebaliknya kita dalam keadaan maksiat, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mati. Pasti akan mati, pasti akan berakhir. Maka tergantung kita nanti matinya dalam keadaan apa. Terserah kita. Karena mati kita itu besar kemungkinan adalah apa? Sesuatu yang kita selalu lakukan. Karena kematian itu kan tidak mengenal tempat dan waktu ya. Ada yang ada sebabnya, ada juga yang tanpa sebab kan begitu.
maka terserah kita mau mati dalam keadaan apa, kan begitu. Mau mati dalam keadaan apa? Kalau hidup kita, aktivitas kita selalu dalam kebaikan dan ibadah kepada Allah, besar kemungkinan mati kita atau hidup kita berakhir pada sesuatu yang baik juga. Dan juga sebaliknya. Maka monggo, mari kita menahan, berusaha sekuat tenaga, satu, untuk taat kepada Allah, melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita harus bersungguh-sungguh menahan untuk kuat menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersungguh-sungguh di dunia ini. Karena apa? Apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu semuanya akan berakhir dengan kematian. Itu pertama, pesan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, cintailah sesuai kehendakmu. Cintailah apapun sesuai kehendakmu. Maka sesungguhnya kamu akan berpisah. Apapun yang kita cintai, siapapun yang kita cintai, dimanapun tempat yang kita cintai, sukai, kita akan bersisa. Pada akhirnya kita akan berpisah. Tidak mungkin kita di rumah saja kita suka dengan rumah kita. Tidak mungkin kita di rumah saja. Ada kalanya kita terkadang butuh sesuatu, ya keluar rumah dan lain-lain. Pasti akan berpisah. Juga semisal pasangan kita cinta dengan dia, terus tidak mungkin kita akan selalu bersama. Pasti ada momen-momen atau waktu-waktu tertentu kita berpisah. Contoh dalam aktivitas yang berbeda semisal, ya kita harus berpisah, tidak akan selalu bersama. Jadi sekali lagi, apapun yang kita cintai pada akhirnya pasti akan berpisah. Maka dari itu jangan cinta terlalu berlebihan. Jangan mencintai sesuatu terlalu berlebihan, kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kalau cinta kepada Allah harus lebih-lebih, harus maksimal. Cinta kepada Rasulullah harus lebih-lebih, harus maksimal, karena keduanya adalah pasti benar dan tidak akan mengecewakan dan tidak akan berkhianat. Itu pesan yang kedua. Pesan yang terakhir adalah berbuatlah sesuatu sesuai kehendakmu, maka sesungguhnya kamu akan menerima balasannya. Ini dengan kata lain sebab akibat ya. Sebab akibat. Kita memberi sewajarnya, itu menerima juga. Kita berlaku baik, sewajarnya kita diberi kebaikan juga. Kita diberi kebaikan juga.
kita berkata baik sewajarnya, kita juga dibalas kata baik, perkataan baiknya. Atau sebaliknya, kita berkata kotor, iya pasti juga orang lain berkata kotor kepada kita. Kita berbuat jelek kepada orang, mengganggu, kita akan diganggu juga oleh orang lain. Itu hukum sebab musabab. Tapi perlu diketahui, tidak selamanya juga seperti itu, tidak harus juga seperti itu. Kita berbuat baik, terkadang orang lain tidak membalasnya dengan baik, atau bahkan membalasnya dengan kejelekan. Sikap kita bagaimana? Ya, tetap istiqomah berbuat baik kepada orang lain, walaupun dia atau orang lain itu berbuat jelek kepada kita, membalasnya dengan jelek kepada kita. Juga ketika orang lain berbuat jelek kepada kita, apakah kita harus membalasnya dengan kejelekan juga? Ya, tidak juga. Kalau orang lain memberi kejelekan kepada kita, minimal diam, jangan membalas. Minimal diam, kita sabar, kita tabah, jangan membalas. Kalau bisa, balas dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau kita diperlakukan kasar, kita balas dengan perlakuan halus, lemah lembut. Itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, kita diam saja daripada memunculkan mudarat-mudarat yang lain. Itu yang bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah.